Hubungan Masyarakat Universitas Padjadjaran. Hari ini kita bersama Ibu Fety dari Fashion Flight Indonesia. Boleh Ibu silakan perkenalan dulu. Aku Mbak. Aku bener teman-teman ya. Boleh aja. Teman-teman, Bapak Ibu dosen yang tercinta ya. Bapak Ibu rektor juga mungkin ya kalau yang menonton. Perkenalkan, saya Fety Fadliah dari Fashion Flight Indonesia. Jadi mungkin tadi salam kenal ya Mbak Fety, ini kita dari teman-teman Humas. Hari ini tuh mungkin tadi juga udah disinggung, kita dari mahasiswa Humas gitu ya, mungkin dikenal juga sebagai Public Relations. Nah, kita sebagai teman-teman PR itu penasaran gitu Mbak, gimana sebenarnya praktisi PR itu berhubungan dengan sebuah media. Nah makanya di sini topik yang bakal kita obrolin nih sama Mbak Fety itu seputar itu teman-teman, seputar gimana sih seorang PR itu bisa menjaga hubungan yang baik dengan media dan bisa berkontribusi untuk perusahaannya kayak gitu. Jadi mungkin izin nih bakal banyak tanya-tanya dikit kita sama Mbak Fety, berbagi juga ilmunya buat kedepannya kita semua jadi future Mbak Fety gitu ya. Kebetulan mungkin flashback, jangan dari lahir ya, flashback ketika merasa bahwa ada minat gitu ya untuk mengambil kehumasan ya. Jadi ketika masuk SMA, zaman galau, mungkin teman-teman di sini juga mengalami ya. Itu tuh kita lagi mencari karakter diri, mencari jati diri dengan karakter yang ada gitu. Minatnya kemana? Dulu tuh sempet kayak, aduh, apa ngambil perbankan, ya kan, ekonomi, ya kan? Atau kedokteran sih udah enggak ya. Tapi walaupun aku anak IPA, tapi memang lebih banyak minatnya ke sosial, entah hukum gitu kan. Tapi hukum kan harus ngapalin ya gitu. Karena pada zamanku itu jurusan humas atau public relations itu belum menjadi favorit. Bahkan nggak terlalu banyak kampus ya yang punya jurusan tersebut gitu. Dulu tuh banyak itu HI ya, hubungan internasional ya kan, hubungan internasional. Nah, boleh nyebutin nama kampusnya? Boleh. Oh, boleh, oke. Tapi memang dari awal itu aku mulai pursue jurusan ekonomi dulu. Jadi aku masuk perbankan, Perbanas. Perbanas yang di Kuningan, Setiabudi, pokoknya dia perguruan bank nasional ya. Nah, masuk ke situ sempat mengalami kayak kegalauan kayak tapi ini tuh jurusan aku salah jurusan, oke. Dan terbukalah kesempatan kemudian melanjutkan ke profesi commerce atau perdagangan di seperti Sydney. Ngambil D3 waktu itu ya, ambil diploma gitu. Nah, balik ke sini karena Krismon ya, oke. Jadi kalian tahu lah ya, aku tuh kuliahnya di zaman kapan ya, nggak perlu disebutin. Balik ke sini baru mulai ada beberapa kampus yang punya jurusan humas atau komunikasi. Jadi masuklah aku ke London School of Public Relations. Ya, Boutique Campus ya kalau kalian tahu ya. Jadi masuklah ke situ, ya kan. Lanjutlah di situ, kemudian di situ baru aku menemukan jati diriku. Oh, ternyata aku suka dengan spotlight. Aku suka ketemu banyak orang baru gitu kan ya. Oh, ternyata minatku menulis ada gitu kan ya. Terus tapi yang lebih apalagi ya, lebih terlihat bahwa aku tuh memang punya karakter yang ekstrovert gitu ya kan. Jadi memang itu kayaknya karakter utama kalau kita ingin menjadi humas ya. People person, social butterfly ya. Ya itu sih kurang lebih ya. Kalau ditanya detail pasti 2 orang. Oke. Nah, jangan sedih. Mungkin ini ada lesson learned juga. Kita nggak langsung masuk ke profesi yang sejurusan sama kita. Jadi aku mulai masuk dulu itu sempat ke exhibition di sebuah perusahaan tour and travel.
baru tapi nanti ada megang marketing communication division, jadi adalah sedikit ilmu nyakannya karena market markom gitu, megang media relations. Kemudian masuk ke pindah lagi perusahaan ke advertising agency, baru ke lanjut lagi ke media. Jadi aku sempat juga kerja di media publisher gitu. Jadi nah setelah ditelusuri ternyata semua perjalanan karirku sampai akhirnya kemudian di Frisian Flag itu adalah semua ilmu yang aku pelajari waktu kuliah gitu kan belajar advertising, belajar marketing ya kan gitu, promotion kayak gitu. Jadi kayaknya itu adalah blessing in disguise ya kan, karena kan di setiap kita kerja itu kan pengalaman ketemu orang baru, ada bos-bos yang galak gitu kan ya, ya kan, jadi itu juga pelajaran hidup ya buat kita gitu. Oke, terus ketemu banyak orang, bentuk juga jaringan atau network, building network sih tepatnya. Gitu. Frisian Flag itu kan berdirinya sudah lebih dari 100 tahun ya, 1922 sudah hadir di Indonesia. Dan hingga kini sampai saat ini melalui sebuah survei yang dilakukan oleh survei agency brand, kita tetap menjadi susu favorit di mata konsumen ya kan, mungkin karena keberadaan kita yang lama. Jadi sejalan dengan itu kita juga punya visi atau tujuan perusahaan, yaitu nourishing Indonesia to progress. Jadi bagaimana kita menurish, susah ya nyari bahasa Indonesianya ya, nourish bahasa Indonesianya apa ya? Merawat dan mengembangkan bangsa ini supaya tetap melaju, berprogres ya kan. Jadi itu adalah tujuan, visi dan misi perusahaan sebetulnya. Nah, peran PR di situ adalah mengkomunikasikan bagaimana sih kita mensosialisasikan tujuan ini dan mengejawantahkan, itu ya, mengejawantahkannya menjadi program yang nyata ya kan. Jualan, maaf ya aku harus pegang produk ya, jualan kita kan adalah produk susu dan turunan susu ya kan. Kita punya produk susu dan turunan susu yang terlengkap secara kategori di Indonesia. Ada susu UHT atau susu cair, ada susu bubuk kedang, ada jajaran susu kental manis dan creamer gitu. Nah, produk susu sendiri itu diklasifikasikan sebagai produk yang sehat. Ya, jadi nourishing Indonesia to progress itu juga adalah bagaimana kita memberikan akses sumber nutrisi yang sehat untuk masyarakat, ya gitu loh. Tapi tidak hanya ketersediaan produk gitu, juga bagaimana mengedukasi, jadi informasi gitu. Nah, itu peranan yang utama adalah bagaimana orang bisa aware bahwa minum susu itu adalah punya kontribusi yang baik untuk dia sekeluarga gitu loh. Nah, kategori susu yang kita punya pun itu rangingnya dari usia anak-anak, balita, kemudian ke remaja sampai yang orang dewasa, usia dewasa gitu. Jadi dan kita selalu mengedukasi atau mensosialisasikan minum susu itu nggak hanya untuk anak-anak loh. Kalau teman-teman mungkin udah sempat di semester 1, 2 ataupun 3 ini belajar tentang stakeholder, pemangku kepentingan utama seorang PR itu adalah media. Jadi media itu kan corong ya kan, sumber informasi dari PR. Tapi corong itu adalah media untuk masyarakat. Cara menjangkau pesan atau komunikasi yang ingin disampaikan memang efektifnya adalah lewat media gitu kan ya. Seperti apa itu formatnya, apalagi sekarang udah sosial media ada ya, berupa konten, apakah itu jenisnya artikel ataupun publikasi radio ya kan, TV pemberitaan ya kan, kemudian sosial media konten, blogs itu adalah jenis channel ataupun format
format konten yang harus dihasilkan oleh PR. Kalau tadi kita bahas tentang media dan format konten, kita masuk sekarang ke media relations ya. Oke, kalau PR itu kan adalah pekerjaan, tapi orangnya role-nya sendiri adalah manusia. Betul. Media pun sama, secara pekerjaan misalnya di jurnalis atau editor, tapi individunya sendiri kan manusia. Yang nggak tahu ya nanti kalau AI yang ngerjain ya, atau tiba-tiba ada Waung yang tiba-tiba bisa nulis gitu kan ya, ada bahasa kita keluar ya. Nah, jadi untuk membentuk sebuah relasi itu professionally and personally. Gitu, jadi as a professional memang ada hubungan pekerjaan ya kan, tapi personally kita juga harus bisa membina hubungan baik dengan teman-teman wartawan. Kenapa aku nyebutnya teman-teman wartawan bukan korporasi? Karena korporasi kan in Vision Flag and misalnya contoh Kompas saja gitu ya kan, itu kan bikin institusi, tapi kan di dalamnya ada seorang Fetty, terus seorang XYZ yang dia jurnalis atau editor, itu adalah yang harus kita bina hubungan itu. Dan nggak bisa hanya sekedar misalnya Vision Flag bikin event, kemudian mereka hadir ketemu di situ, that's it. Jadi beyond that, sometimes kita melakukan hal-hal yang sifatnya sejenis gathering atau trip bareng, atau mereka kita ajak ke pabrik, atau mereka kita ajak ke farm, ke peternak, ya kan? Ada trip atau kita kadang ngopi bareng lah. Jadi building relationship-nya itu udah biar profesional. Nah itu investasinya nggak bisa instan. Jadi kayak aku dan teman-teman jurnalis itu ada yang going back dari 2010, dari 2008 kayak gitu, aku udah kenal baik gitu. Dan mungkin manfaatnya apa? Adalah ketika PR atau perusahaan sedang mengalami krisis, ya ayah lagi not in a good situation, teman-teman justru yang teman-teman jurnalis dan teman-teman di media ini yang bisa membantu pemberitaan misalnya gitu. Itu salah satu investment dari media relations sih. Berarti yang aku takut tuh harus ada emotionally connect gitu ya sama teman-teman media, terus wartawan juga sama teman-teman di korporasi lain, bukan sebatas institusi ke institusi tapi harus personal. Benar. Jadi tidak hanya ke media ya, maksudnya gini, komunitas, NGO, teman-teman NGO, teman-teman ahli atau expert itu secara publik in general kita memang nggak langsung ya, tapi ada komponen-komponen yang kita juga gandeng dan kita build relationship sebagai apa istilahnya ya, karena kayak misalnya kalau kita bikin konten yang nggak cuma Vision Flag alone, kan ada misalnya nutrisi atau dokter anak mana kayak gitu, itu juga kita harus build relationship dengan mereka juga sih gitu. Oke, pertama sih be genuine ya, you are what you are as a professional, karena job aku menuntut itu ya kan, as a PR, tapi be genuine juga as a person. Nah, jauhkanlah fake itu lah ya, gitu kan ya, karena kan kita tahu ya, kalau teman-teman juga tahu, kamu deketin kita karena butuh ya, gitu kayak enggak. Jadi aku tuh sometimes ketemu mereka bawa keluarga, bawa anak, kayak gitu loh. Jadi udah sampai tahap seperti itu. Terus kalau misalnya mereka ulang tahun, terus kantornya juga ulang tahun, atau mereka punya kegiatan-kegiatan yang kita bisa support dengan produk kita bantu gitu. Jadi gimana sih kayak building friendship. Jadi karena building friendship itu menurut aku lebih kekal daripada kita invest effort.
editorial atau berbayar lah, sesuatu yang berbayar gitu kan. Karena kan PR itu kan jatuhnya itu unpaid ya. Ya kan, maksudnya unpaid karena kita nggak blocking untuk TVC, TV atau apa, itu kan itu marketing punya atau brand punya kan. Kalau PR tuh everything is organic gitu. Iya benar. Ya kan, unpaid, jadi dipupuk gitu ya, dipupuk gitu. Jadi dan kita merasa itu lebih efektif ketimbang cuma placement gitu sih. Tapi kalau untuk effortnya sendiri kan mungkin kalau aku ngebayanginnya gitu ya Mbak, nge-maintain hubungan se-intimate itu sama banyak stakeholders tuh mungkin it can be a little exhausting dan mungkin kayak susah untuk keep up sama segalanya gitu. Tapi kalau misalnya dari Mbak Fetty ini, gimana sih bisa tetap keep up sama maintaining semua relationship itu sehingga tetap bisa bubuk terus nih, rajin gitu sampai kita kayak akhirnya dapet nih gitu benefitsnya gitu in the end of the day gitu. Tadi kan aku sempat mention karakter utama yang mendukung untuk jadi PR person itu kan adalah the extrovert side gitu kan. Extrovert people itu memang they get their energy from other people ya. Nah, tapi ada yang tidak tertutup kemungkinan memang dia punya minat, misalnya dia nulis tapi dia agak introvert tapi dia tetap milih PR misalnya, bisa. Jadi dia nge-switch diri dia, kalau secara profesional dia harus social butterfly. Tapi sometimes karena bukan diri dia yang sebenarnya, itu tuh drain the energy, draining kan, kayak kita deh misalnya misalnya kita nge-host sebuah event, datang segitu banyak orang, karena kita host utama kan kita harus mingle, ya kan, ngobrol, dan itu tuh at the end of the day itu biasanya kita kayak capek, oke, tinggalkan aku sendiri, kayak gitu kan ya. Nah itu tapi kan kalau orang ekstrovert itu kan mereka memang get the energy kan dari situ, justru nge-recharge-nya dari situ. Kalau ketemu orang tuh kadang suka gila sendiri gitu kan ya gitu. Jadi kayaknya memang itu yang harus dikembangkan sih secara karakter. Jadi aku pribadi memang nggak capek, nggak capek kalau ketemu banyak orang, justru pengen ketemu banyak orang. Yang kadang suka ini aja sih, yang kadang suka masih kelemahan itu adalah karena kalau ketemu orang yang sama di acara yang berbeda, aku suka lupa saking banyaknya dia siapa ya gitu kan, ada guilty-nya gitu. Jadi kadang kalau secara muka ya kan kita kenal, tapi secara nama gitu kadang kayak aduh lupa ya gitu. Itu jadi memang butuh latihan kayaknya ya. Berarti nih untuk teman-teman yang belum masuk kuliah atau pengen masuk yang banyak tinggal sama orang, boleh. Tapi kalau yang teman-teman extrovert nih, yang biasa dari organisasi, dulu anak OSIS atau apa kayak gitu, cocok banget. Bukan ada lagi, justru peran utamanya dari mereka. Karena begitu ada pemberitaan yang buruk, banyak skenario ya. Biasanya pertama dia akan info ke kita dulu. Gitu. Kalau isu yang merebak, mau nggak mau mereka akan beritakan. Tapi biasanya mereka akan bantu, Kak mau nggak nanti kita netralisir, kita bikin artikel-artikel yang netral. Jadi kita minta dirimu jadi narasumber, nanti ada expert gitu untuk meluruskan isu yang ada gitu. Cuman kalau sama sekali mereka memberitakan isu tersebut nggak mungkin, karena itu kan viral ya kan, kalau media is about virality gitu kan ya. Kalau mereka nggak go with the flow, mereka agak FOMO lah ya kalau misalnya kayak gitu. Jadi mereka harus tetap nulis, tapi mereka akan info ke kita misalnya kayak gitu. Jadi kita juga punya waktu untuk mengantisipasi supaya tidak semakin viral atau misalnya kayak gitu ya. Terus mereka juga membuka itu tadi, mereka membuka opportunity untuk meluruskan isu yang ada. Dan itu tuh buat kita sesuatu yang overwhelming kalau aku sih gitu. Oh ya ampun, ternyata mereka punya berpikir tentang kepentingan kita. Karena kan at the end of the day mereka sebetulnya nggak ada kepentingan, itu kan bisnis kita. Tapi kan kalau isu merebak, kalau lagi krisis kan yang akan terkena biasanya dampaknya di sales,
Betul. Gitu. Nah, karena kita punya pertemanan yang baik itu tadi ya kan, mereka tuh suka ngasih hints duluan gitu. Kayak ini akan ada berita ini. Jadi kita juga udah heads up. Iya Itu ada di awal tuh kita akan bikin mitigation plan. Kalau di krisis itu kan sebelum jadi krisis tuh biasanya ada isu dulu. Baru isu merebak, viral, apalagi sosial media sekarang TikTok lah, cepet banget ya kan. 1 kali 24 jam jadi trending topik lah gitu kan. Nah itu agak susah tuh kita akan kita akan kontrol karena di luar, apalagi kalau sifatnya organik ya gitu. Nah teman-teman media ini yang biasanya ngasih clue ke kita, oke ini viral kak, gini-gini, apa yang kita bisa bantu gitu. Makanya ada lesson learned itu adalah memang lebih ke personal bonding. Personal bonding gitu. Jadi personal bonding itu yang kita maintain gitu. Sometimes kayak ini end year nih, aku suka ada end year gathering, kayak cuma sekedar dinner kayak gitu. Terus nggak mau ngomongin kerjaan lah. Ya kan, itu ngebuat kita juga getting insights dari mereka juga tentang personalnya mereka, interestnya mereka gitu. Ya udah kalau pas ketemu dengan interest yang sama, kita ikut gitu. Itu sih. Taruhlah kita identify krisis ini bad news. Kan ada good newsnya. Ya tadi kan edukasi, promosi, ya kan, campaign, ya. Itu kita biasa gandeng media, kita sebutnya media collaboration. Jadi ada beberapa media yang udah punya komunitas sendiri, misalnya komunitas ibu-ibu, komunitas remajanya, komunitas lari, misalnya kayak gitu. Nah kita collab nih, ya kan, kerjasama. Misalnya mereka punya event lari, misalnya kayak gitu. Ya udah, Frisian Flag nanti masuk gitu. Kalau kita punya pertemanan yang baik, sometimes mereka mengutamakan atau memprioritaskan kita karena kita punya hubungan yang lebih baik dibanding yang lain misalnya gitu ya. Nah, ya udah kita masuk end goalnya kan adalah kita punya kepentingan tercapai, mereka punya kepentingan juga tercapai. Jadi win-win solution gitu. Nah, di media kolaborasi ini bentuknya banyak banget, dari video konten, ya kan, kalau sekarang ya video konten, social media campaign, ya kan. Mereka juga bisa bikin offline event, nanti ada bloggers, ada influencer, ada KOL, ada buzzer kayak gitu. Dan media sekarang tuh udah sangat kompleks, bahkan kita bisa kita bisa classify mereka jadi punya event management juga. Jadi kayak aku mau bikin sebuah event, aku nggak perlu tuh ada IO lagi gitu. Jadi udah dari sama media, jadi placement di ada akhirnya artikel dari situ generate-nya, terus teman-teman media yang nyediain speaker, ngubungin komunitas, bawa masa ya maksudnya gitu kan ya. Terus udah dia arrange, selesai. Jadi satu pintu. Tahu tuh banget. Iya. Kalau misalnya kita yang diajarin itu kayak disita, terus press release, fact sheet, terus ya. Mungkin sekarang makin berkembang juga kali ya bang. Misalnya kalau kita belajar di kuliah tuh kadang kayak, oh ini kayak formal banget gitu. Tapi mungkin di praktisinya banget, malah mungkin yang Mbak Fetty sendiri personal touch point mungkin yang lebih penting. Sedangkan kita mikir kayak, oh media alerts gitu. Jadi mungkin secara praktikal sama media. Iya, mandatory ada, kayak press release tetap ada, ya kan. Konten kita nyebutnya fact sheet tetap ada, ya kan. Terus tapi ini media monitoring tetap ada. Nggak tahu aku kalian udah sempet info. Media monitoring ini adalah satu scope yang SOW atau scope of work PR yang udah harus punya sekarang gitu, untuk memonitor analis itu kali. Jadi daily kita keyword nih, masukin keyword kan, kita masukin keyword misalnya nutrisi anak. Kayak gitu. Ya udah, kita bisa tahu trennya, conversationnya ya apa tuh. Misalnya yang media pick up apa, terus di sosial media trennya apa, nanti di pick up, terus itu buat insights kita. Oh sekarang nih lagi heboh COVID naik lagi, misalnya kayak gitu ya kan. Ya udah, COVID naik lagi, peran susu apa? Oh, peran susu untuk imunitas, kayak gitu loh. Jadi kita harus punya juga channel untuk
bisa memonitor supaya kita bisa nyiapin konten untuk influence other people gitu. Itu itu under media monitoring. Jadi balik lagi, kalau menurut aku komponen yang mandatory yang seperti kalian pelajari tetap ada. Cuman way atau how-nya itu yang agak sedikit shifting gitu. Jadi udah banyak banget, terutama banyak channel sekarang ya kan, belum nanti urusan aku nyebutnya PR twist ya. Jadi PR twist. Jadi misalnya ada itu tadi misalnya kayak COVID misalnya, COVID naik lagi, yaudah masuklah Frisian Fact untuk bikin konten, untuk jaga imunitas, lalala. Atau misalnya brand lain kena krisis, terus kita bikin kayak PR gimmick ya untuk sebagai way out bahwa solusinya ada di kita loh kita. Oke, jadi memanfaatkan tren topik yang ada kayak gitu, riding on the trend. Iya, riding on the trend kayak gitu. Oke, jadi kalau bikin PR event, sebetulnya bikin apapun kita tuh harus punya target. Misalnya bikin press conference, kita harus punya target sekian artikel di generate, gitu ya. Karena kan kita nggak bayar, jadi kan itu again organik ya. Dari sekian konten yang di generate, misalnya let's say aku put on number saja, misalnya satu event tuh harus ada 50 artikel, ya kan, yang di generate. Dari 50 artikel ini mana sih yang benar-benar megang kan key message kalian punya ya? Mana sih yang mengkonten key message kita? Oke, checklist. Mana yang memampang foto kita? Ada kan dia malah pasang foto organik, foto yang netral kayak gitu, malah bukan foto event kita atau bukan produk kita ya kan? Oke. Jadi poin-poin itu menjadi poin. Jadi nggak hanya quantity ya yang kita ukur, tapi kualitas juga. Kualitas konten ini sesuai nggak sih dengan key message yang kita mau? Nah itu adalah kita nyebutnya key performance indicator atau KPI-nya. Nah ya, KPI kita. Jadi tiap apapun yang kita lakukan tuh harus ada KPI-nya gitu loh. Biasanya kita melakukannya makanya ada media monitoring. Jadi kalau habis bikin event, kita akan monitor sampai 2 minggu ke depan, biasanya 2 minggu atau sebulan paling lama dari event yang kita lakukan ini, kita menghasilkan berapa banyak coverage. Nah, kemudian yearly-nya kita juga punya evaluation nih, yearly report. Kita juga lihat teman-teman kompetitor yang lain, mereka juga menghasilkan berita berapa banyak sih, gitu. Kalau Frisian Fact sendiri sih kita between number 1 dan number 2 gitu. Jadi karena kebetulan eventnya banyak, jadi banyak yang bisa diceritain kan. Biasanya dari satu event ke event lain ya kan, itu adalah jadi program yang udah biasanya kita bikin program 1 tahun, tapi itu bisa bergerak, changes happen ya kan. Cuman day to day worknya itu adalah memprepare event di kemudian hari. Jadi kayak sometimes in between, kadang aku sebulan bisa ada 3 event. Kalau nggak kuat mental sih gila ya. Ini kuat mental ya kan. Nangis di belakang ada lah gitu. Nah, tapi every time aku ngerasa aku memprepare sesuatu gitu. Jadi itu continuously. Lagi ada event A, aku prepare event B. Lagi ada event B, aku prepare event C. Ya gitu itu terus karena kan tiap bulan aku harus generate berita gitu. Entah itu bentuknya press conference, entah itu media gathering, entah itu media collaboration kayak gitu. Nah, tapi in between kalau secara tim di sini di corporate communication ada aku dan Mas Nanda. Jadi kita bedanya adalah aku pegang ke eksternal, Mas Nanda lebih ke internal dan community gitu. Tapi kita punya tim-tim yang mendukung kita sebutnya mitra ya. Yaitu yang media monitoring, terus mereka yang ngebantuin inquiry kalau ada untuk datang, untuk hadir gitu. Terus
apa namanya untuk eksekusi di lapangan kayak gitu gitu kan nggak mungkin aku bikin backdrop ya sendiri apa untuk pasang sound gitu nggak jago soalnya gue Oke. Ideal itu subjektif. Cuman kalau aku ngeliatnya selama ada trust building antara individu korporasi dengan teman-teman media, itu that's the ideal you can get. Gitu. Jadi ada trust di situ. Satu, kedua nggak ada, dia tahu kayaknya kalau misalnya mereka mengerti kalau posisi PR itu no budget, unpaid. Gitu, jadi mereka tidak akan mengharapkan nggak ada timbal balik apa semuanya sifatnya transaksional gitu loh, nggak semuanya tentang uang lah kayak gitu. Jadi itu juga udah clear buat kita kayaknya we're on the same level nih di sini gitu. Kayak karena pertemanan kan nggak apa-apa tentang uang ya, jadi sometimes sih kalau pertemanan malah based on-nya uang atau transaksional justru nggak awet kan, gitu. Jadi menurut aku sih udah di posisi yang sangat ideal gitu. Let's say ternyata kita punya budget yang lebih, itu ya kita support dengan program, kita support dengan building konten bersama gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi nggak sekedar beli pasang iklan, bukan. Karena itu yang harus dijaga. Karena kalau udah PR mainnya pasang iklan, nggak ada trust building level itu nggak akan ada gitu. Jadi mereka akan kalau lo nggak ada duit ya udah nggak usah ke gue gitu, gitu sih. Tapi kan tadi mungkin lebih ke good case practices-nya gitu ya Mbak, yang Mbak alami gitu mengenai gimana hubungan yang udah intimate, udah trust building udah bagus. Tapi Mbak bisa nggak ceritain dikit mungkin kalau misalnya pengalaman Mbak atau mungkin Mbak kan udah di PR field beberapa tahun udah tahu gitu ya, apa sih mungkin kesalahan yang pernah fatal yang PR lakukan yang ke media gitu, mungkin kesalahan fatal atau bad case practices yang pernah ada gitu ya PR lakuin ke media? Ketika PR corporate itu dia nggak mau turun langsung untuk meeting sama media, itu tuh is a big no-no. Jadi kayak udahlah teman-teman agency aja yang ramah-tamah sama teman-teman media kayak gitu, udah PR corporate bilang aja karena they distance themselves kan, karena ngerasa emang eksklusif gitu kan ya. Itu it's a big no-no buat aku. It's a red flag. Ya gitu, karena ujung-ujung sombong banget sih PR-nya gitu. Dan di korporasi kayaknya banyak kan kayak gitu. Jadi untungnya karena aku dari agency, karena I've been in the kitchen gitu. Jadi aku tahu bagaimana jadi teman agency, aku tahu bagaimana jadi teman media. Jadi aku merasa aku nobody without them gitu. Jadi that's why although secara level aku di corporate gitu, tapi untuk kepentingan kita punya kepentingan yang sama kok kayak gitu. Kenapa aku harus melevelkan diriku lebih baik dari mereka kayak gitu. Itu yang menurut aku adalah yang sangat disayangkan. Jadi mau invest, mau bikin, ibarat kata mau nerbangin 30 teman media ke Eropa sekalipun, kalau you don't get in touch with them secara personal, percuma. Yang mereka justru dapat keuntungan adalah teman-teman agency. Jadi yang keluar duit bukan mereka, tapi buildingnya relationship dari mereka. Terus kita akhirnya ketergantungan sama teman-teman agency kan. Itu satu. Kedua, sometimes kalian tahu wartawan bodrek nggak sih? Tahu ya? Soalnya kemarin kita ini juga tahu ya? teman-teman jurnalis. Gitu ya? Tahu ya? Nah, kadang kalau bikin event ya, apalagi eventnya tempat umum gitu, itu kan kita nggak bisa melarang orang datang ya. Kadang kan undangan kita kadang kesebar bocor aja gitu, ya kan. Terus nge-handle, ya kita tahu lah kayak beberapa list gitu kan ya. Oh ya ini dari media yang jelas, media apa. Terus ada kan media yang abal-abal gitu kan ya. Media yang bukan hoax siapa ya media abal-abal lah dia, aku nyebutnya gitu. Terus mereka datang gitu, kelihatan lah biasa secara fisik. Nah itu suka dilema tuh, aduh dikasih masuk nanti bikin ribet, tapi dia cuma numpang makan sama bawa budi doang kayak gitu. Tapi mau nggak mau memang
harus diterima kecuali udah kelihatan bentuknya mau ribut. Baru kita, makanya kita antisipasinya mereka punya undangan apa enggak gitu, undangan resmi apa enggak. Jadi kita kan selalu based on undangan, misalnya undangan kepada media mana kayak gitu ya kan. Tapi kalau media di luar itu kita nggak terima misalnya kayak gitu itu. Tapi ada juga yang masih suka marah-marah di tempat. Nah kalau udah kayak gitu ya udahlah, kita sometimes aku udahlah masukin aja lah, udahlah duduk aja di mana terserah gitu, mau makan lah gitu. Tapi kita jaga, kita jaga gitu ya. Dan itu satu. Kedua adalah ada media-media yang datang untuk yang menyusupkan diri, kemudian itu dia desain oleh kompetitor misalnya kayak gitu. Jadi ntar dia bisa nanya yang macam-macam, yang akhirnya ujungnya menyudutkan brand kita gitu. Nanti soalnya gini, kalau di presscon itu apa aja kan bisa diketik. Itu yang kita kadang suka pusing, gimana kita bisa menghandle semua message yang ada di event kita sesuai dengan key message yang ada. Jangan sampai ada yang lari nih, kayak gitu. Itu kita juga sometimes ngejuggling juga lah ya bersama teman-teman agensi, gimana ya caranya, apakah kita tentuin siapa yang nanya, misalnya jadi kita tahu yang nanya yang teman-teman kita aja yang kita kenal lah ya gitu, yang lain gak usah kayak gitu. Itu juga learning by doing sih sebetulnya. Kalau Fashion Flex sih nggak mengapresiasi pekerjaan aku sih. Ya. Kalau 2021 aku pernah terpilih di majalah marketing sebagai salah satu PR favorit. Among the journalist, among teman media. Jadi katanya aku yang paling banyak, yang paling ramah, yang paling friendly, lovable gitu. Terus selalu siap membantu teman-teman media kalau teman-teman media butuh informasi atau punya kegiatan gitu. Jadi aku salah satu dari 3 kalau nggak salah di tahun 2021 ya gitu. Jadi itu kayak langsung kerja. Masih gini kayak sekian semua yang aku lakuin ternyata gitu ya. Iya, benar. Kayaknya it's one of the most proudest moments for me. Nggak semua hari itu good days, ya. There are also bad days gitu. Tapi among those bad days, you will always have to be the sunshine, gitu ya. Jadi karena itu tuh PR wise dan personal wise juga loh, gitu. Kita nggak tahu hari itu, misalnya ada orang yang punya bad days lebih worse dari kita dan ternyata dia dapat semangatnya dari kita, gitu. That's why bukan fake ya guys, bukan. Tapi memang Positioning diri positif. kita. Although it's hard ya, karena aku sendiri juga masih belajar ya how to have a positive attitude. Ya kalau nyampa di belakang lah ya, siapa sih yang nggak nyampa hari ini ya kan gitu. Tapi nggak perlu semua orang tahu gitu kan ya gitu. Misalnya sama kolega sendiri kayak gitu. Tapi maksudnya jangan, karena emang kayak di kantor pun gitu. I will always try to be the sunshine of everyone's life. Walaupun aku datangnya jarang-jarang ya, lebih banyak di luar gitu. Tapi you will never know bahwa ada orang yang memang mendapat semangatnya dari kalian. Itu sih my insights. That's really good one. Itu lumayan. Jadi, Iya, jadi kayak buat kita reflecting juga kali ya, sebagai PR tuh kita bener kata Mbak Fetty harus genuine gitu. Karena tadi word Mbak Fetty dapetin kan menurut Mbak Fetty itu proudest moment, karena that's how people views you as a PR juga gitu. Which is that's really great. Oke, itu aja mungkin dari percakapan kita hari ini sama Mbak Fetty. Semoga teman-teman yang nonton, teman-teman fellow PR juga mungkin bisa PR students bisa dapat insight juga dari langsung PR practitioner-nya di Fashion Flex Indonesia. Thank you so much Mbak Fetty udah meluangkan waktunya. Selamat menjalani hari dan tetap be the sunshine for everyone. Bye bye.